Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 353, tidak ada satupun dari mereka yang pergi. Sebuah ledakan keras membuat udara. Pukulan Yao Fei mengenai dada Huang Xiaolong dengan akurat, tepat di atas jantung. Penonton tercengang melihat Huang Xiaolong tetap diam seolah-olah dia benar-benar berencana menggunakan dagingnya untuk menahan serangan penuh Yao Fei. Termasuk Yao Fei sendiri. Dia tidak menyangka Huang Xiaolong benar-benar berdiri diam dan menerima serangan terkuatnya secara langsung hanya dengan mengandalkan pertahanan tubuhnya. Namun, di saat berikutnya, mata semua orang hampir terbelalak. Huang Xiaolong, yang menerima pukulan penuh Yao Fei di dada, tetap berdiri tegak seperti gunung. Yao San, tiga tetua Dewa Templar, Wang Chong, dan orang-orang di sekitarnya tercengang. Napas pemilik penginapan menjadi sesak. Melihat keterkejutan yang melintas di mata Yao Fei, Huang Xiaolong mencibir, terkejut. Meskipun aku hanya seorang Xiantian Orde kedua beberapa tahun yang lalu, maaf mengecewakan, tetapi kekuatanku sekarang memang melampaui milikmu. Gelombang energi yang kuat melonjak dari dada Huang Xiaolong, mengirim Yao Fei jatuh kembali, terbang ke sudut. Feier! Teriak Yao San, tetapi saat ia hendak menangkap Yao Fei agar tidak jatuh, sebuah kekuatan dahsyat menguncinya. Karena khawatir, Yao San segera membalas dengan telapak tangannya yang terentang. Benturan itu memaksa Yao San mundur beberapa langkah. Setelah keseimbangannya kembali, Yao San melotot marah ke arah Zhao Su. Tak lain dan tak bukan, Zhao Su lah yang menghalanginya menolong Yao Fei tadi. Pada titik ini, Yao Fei terlempar keluar dari pintu, jatuh ke jalan di luar, trotoar hancur dan jalan berkelok-kelok karena benturan yang kuat. Jubah tetua Dewa Templar milik Yao Fei diwarnai merah karena darah dari mulutnya, api hitam agung yang menyelimuti tubuhnya memudar menjadi warna kusam. Huang Xiaolong mencibir melihat Yao Fei jatuh di jalan luar. Mengangkat kakinya, Huang Xiaolong perlahan berjalan menuju Yao Fei. Ketika dia membunuh Ao Baixue, dia masih berada di puncak Xiantian akhir Orde ke-10, sekarang setelah dia berhasil menembus Alam Sein, bahkan Alam Sein Orde kedua akan diganggu untuk melukainya, apalagi seorang prajurit Alam Sein yang masih muda seperti Yao Fei. Singkatnya, untuk membunuh seorang prajurit Alam Sein yang baru saja menembus Alam Sein seperti Yao Fei, Huang Xiaolong bahkan tidak perlu memanggil roh bela dirinya. Namun, pada saat ini, Yao San meraung marah saat ia menerjang maju untuk menyerang Huang Xiaolong. Namun, saat ia bergerak, Zhao Su sudah menghalangi jalannya, menangkis serangan Yao San dari Huang Xiaolong. Pertarungan pun terjadi antara tiga tetua Dewa Templar dan kelompok Duan Ren. Energi yang merusak berdesir di dalam penginapan, menyebar ke restoran-restoran dan toko-toko di dekatnya, struktur bangunan hancur menjadi pasir dan debu, dan potongan-potongan trotoar jalan beterbangan ke udara. Para ahli yang menonton dari pinggir lapangan dan menghindar terlalu lambat hanya memiliki satu akhir, tubuh mereka meledak, berubah menjadi hujan darah yang berceceran di jalan. Para prajurit tingkat tinggi dari alam Xiantian tidak terkecuali. Meskipun tubuh jasmani para prajurit alam Xiantian tingkat tinggi sangat kuat, di hadapan para ahli alam suci, mereka tak lebih dari sekadar macan kertas. Yao Fei berjuang untuk berdiri dengan gerakan canggung. Melihat Huang Xiaolong perlahan-lahan mendekatinya, kebencian di mata Yao Fei tumbuh lebih intens, raungan marah terdengar keras, kenapa? Kenapa? Aku tidak percaya, aku menolak untuk percaya. Api hitam pekat di sekujur tubuhnya kembali menyala, menyelimuti area di sekitarnya, meluas ke area lebih besar seakan ingin menelan Huang Xiaolong utuh ke dalam kegelapan. Meski begitu, saat api hitam pekat itu mendekati Huang Xiaolong, mereka seakan bertemu dengan penghalang tak kasat mata dan terpaksa menghindarinya. Huang Xiaolong terus mendekati Yao Fei, tatapan matanya dingin. Dalam sekejap, Eminent Holiness Halberd muncul di telapak tangan Huang Xiaolong, menusukkannya ke arah Yao Fei dan menimbulkan lapisan-lapisan gelombang yang membanjiri api hitam gelap, mengirimkannya kembali ke pemiliknya. Detik berikutnya, bayangan tombak menutupi langit, jatuh seperti hujan meteor yang cemerlang. Sebelum ada yang bisa melihat apa yang terjadi, tombak suci telah menembus tubuh Yao Fei. Feier. Melihat tombak Huang Xiaolong menembus dada Yao Fei, Yao San merasa cemas sekaligus marah. Sayangnya, dalam sepersekian detik kebingungan itu, Zhao Su mendaratkan pukulan padanya, membuat Yao San terlempar ke arah yang berlawanan. Meskipun Yao San adalah leluhur keluarga Yao dan telah maju ke alam Sein selama bertahun-tahun, berkultivasi hingga alam Sein tingkat ke-6, bagaimana mungkin Yao San menjadi lawan Zhao Su? Oleh karena itu, ia berakhir seperti Yao Fei, kalah dalam waktu beberapa tarikan napas. Huang Xiaolong tidak segera mencabut tombak suci setelah tombak itu menembus tubuh Yao Fei. Pergelangan tangan kirinya memutar gagang tombak yang panjang itu dan tombak suci itu berputar dengan kecepatan tinggi, seperti bor, menghancurkan organ dalam Yao Fei hingga berkeping-keping. Eminent Holiness Halberd terus berputar, Yao Fei merasakan sakit yang luar biasa meledak di setiap bagian tubuhnya, lolongan kesakitan yang tajam keluar dari tenggorokannya.
Sang prajurit matahari terbit, Wang Chong, menjadi pucat pasi melihat situasi tragis Yao Fei, keringat dingin membasahi jubahnya. Para ahli di sekitarnya merasakan hawa dingin di hati mereka saat melihat penampilan Yao Fei yang menyedihkan. Melihat Huang Xiaolong, hanya ada ketakutan dan kengerian di mata mereka. Setelah menghancurkan organ dalam Yao Fei, Huang Xiaolong mencabut Eminent Holiness Halberd dan Yao Fei terhuyung mundur, kehilangan keseimbangan. Sebuah lubang besar terlihat di dadanya, namun Yao Fei masih bergerak. Ia melotot ke arah Huang Xiaolong sambil menenangkan kakinya, matanya yang merah menyala berteriak ingin membunuh, kebenciannya mengalahkan rasa takut akan kematian. Tangan Yao Fei terangkat, menyeka darah yang mengalir dari mulutnya, menyeringai dengan cara yang mengganggu. Huang Xiaolong, kau pikir kau bisa menyelamatkan Li Lu dengan membunuhku? Aku tahu kau berencana untuk menyelamatkan Li Lu selama pemilihan murid Dewa Templar berikutnya, tetapi percayalah, kau tidak akan pernah bisa menyelamatkan Li Lu selama kau hidup, tidak akan pernah. Wajah Yao Fei berubah karena ancaman. Begitukah? Huang Xiaolong tetap tidak tergerak. Yao Fei mencibir, tanpa mempedulikan reaksi Huang Xiaolong. Sejujurnya, Li Lu sudah menjadi gadis suci Templar Dewa kita, penerus posisi guru kuil. Kerutan kecil muncul di alis Huang Xiaolong. Ao Baiksui mengucapkan kata-kata yang sama sebelumnya. Ini juga hal yang membuatnya khawatir akhir-akhir ini. Li Lu mungkin sudah. Huang Xiaolong melangkah ke arah Yao Fei, berhenti 10 meter darinya dengan Eminent Holiness Halberd yang siap di tangannya saat suaranya yang dingin terdengar, kata-kata terakhir. Yao Fei mencibir, jadilah sombong dan berani semaumu sekarang, ketika saatnya tiba, kau akan tetap berlutut di hadapan Dewa Templar, memohon belas kasihan. Tidak seorang pun yang menentang Dewa Templar akan memiliki akhir yang baik. Huang Xiaolong tidak berbicara sepatah kata pun. Dia melompat, Eminent Holiness Halberd di tangannya teracung, diarahkan dengan tepat di antara kedua alis Yao Fei. Cahaya hitam menyilaukan melintas di depan Yao Fei dan ruang berwarna hitam selebar setengah meter dan setinggi 1 meter muncul di depannya, bertindak sebagai perisai. Ini adalah ruang Saint Realm milik Yao Fei. Namun betapa terkejutnya Yao Fei, tombak panjang di tangan Huang Xiaolong menembus ruang alam Saint miliknya dalam sekejap mata, tepat ke pelipisnya. Huang Xiaolong mengerahkan sedikit tenaga lagi di tangan kanannya, menusukkan Eminent Holiness Halberd lebih dalam ke otak Yao Fei, lalu mengarahkan api esensi sejati di sepanjang Halberd untuk memasuki kesadaran Yao Fei dan membakar jiwanya. Yao Fei menegang seluruhnya, tatapan matanya memudar saat cahaya meninggalkan pupilnya. Feier! Teriakan Yao San yang menyayat hati bergema di udara. Yao Fei membawa seluruh harapan keluarga Yao. Dengan susah payah, Yao Fei akhirnya berhasil mencapai alam Saint. Melihat tubuh Yao Fei yang tak bernyawa jatuh, itu sama saja dengan melihat masa depan keluarga Yao runtuh tepat di depan matanya. Kerumunan orang tercengang menyaksikan kematian Yao Fei. Pergi. Pada saat ini, salah satu tetua Templar Dewa yang bertarung dengan kelompok Duan Ren berteriak kepada rekan-rekannya. Segalanya telah melampaui harapan mereka, dan jika mereka tidak pergi sekarang, mungkin sudah terlambat untuk pergi nanti. Biarkan mereka di sini, jangan satu pun dari mereka pergi. Teriak Huang Xiaolong. Tetapi tepat pada saat ini, seberkas cahaya hijau tiba, menerobos angkasa, mendarat tepat di depan Huang Xiaolong. Tuan muda, hati-hati. Zhao Su berlari di depan Huang Xiaolong, dengan paksa menghalangi sinar cahaya hijau itu. Kemudian, cahaya menyilaukan lainnya muncul di tempat kejadian. Ketika cahaya itu menghilang, seorang wanita cantik memasuki pandangan mereka, Limolin. Ketika Limolin tiba, wajahnya sangat muram melihat tubuh Yao Fei tergeletak di dekatnya.